Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bi fina'ik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqit wa baqiya al-laylu wan-nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratik. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat sekalian, karena kita memasuki bulan Muharram al-Haram, bulan Al-Husain, bulan duka ahlil bait Nabi sallallahu wasallamuhu alaih, maka kita akan bicarakan sesuatu yang terkait dengan Al-Husain alaihi salam. Kajian kita siang hari ini adalah surat Al-Fajr. Kita tunda sejenak melanjutkan kajian surat Ibrahim yang sudah kita awali beberapa ayat darinya. Insyaallah setelah Muharram kita akan lanjutkan surat Ibrahim untuk kita kaji lebih lanjut. Sekarang adalah surat Al-Fajr yang dikenal dengan nama surat Al-Husain, atau surat yang berbicara tentang Al-Husain alaihi salam. Seperti nanti akan kita bicarakan lebih lanjut apa kaitan surat ini dengan Al-Husain alaihi salam. Sebelumnya saya ingin bacakan sebuah riwayat yang disebutkan dan diriwayatkan oleh As-Saduq rahmatullah alaih di dalam kitab Thawabul A'mal, riwayat dengan sanad kepada Abu Abdillah As-Sadiq alaihi salam. Beliau bersabda demikian: Iqra'u suratal fajri fi faraidikum wa nawafilikum. Bacalah surat Al-Fajr dalam salat-salat wajib kalian dan salat-salat sunnah kalian. Fa innaha suratul Husain ibn Ali ibn Abi Talib alaihimassalam. Karena surat Al-Fajr adalah suratnya Al-Husain putra Ali ibn Abi Talib alaihimassalam. Kemudian beliau melanjutkan terkait dengan pahala, keutamaan melazimkan membaca surat Al-Fajr dalam salat fardu maupun dalam salat sunnah kita. Beliau melanjutkan, man qara'aha kana ma'al Husaini alaihi salam yaumal qiyamati fi darajatihi minal jannah. Innallaha azizun hakim. Barang siapa yang membacanya, maka ia akan bersama Al-Husain pada hari kiamat di derajat Al-Husain di surga. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijak. Ini salah satu dari riwayat yang berbicara tentang keagungan surat Al-Fajr dan kaitannya dengan Al-Husain alaihi salam. Surat ini terdiri dari 30 ayat dan statusnya makkiyah, artinya turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hijrah ke kota Yathrib yang kemudian dinamai dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Surat Al-Fajr sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada kandungan-kandungan yang khas, ada keterangan yang mendapatkan penekanan di dalam surat tersebut. Saya akan bacakan secara global apa yang menjadi pesan dalam surat Al-Fajr, karena tidak mungkin dalam kesempatan ini kita akan selesaikan ayat per ayat, mulai ayat pertama hingga ayat terakhir. Kita akan batasi mengurai sedikit tentang bagian akhir dari surat ini dan kaitannya dengan Al-Husain, yang tentu juga kaitannya dengan kita nanti sebagai para pecinta Al-Husain dan yang selalu mengenang Al-Husain. Saya akan bacakan keterangan global tentang surat ini dari Tafsir Al-Mizan karya Allama Tabatabai rahmatullah alaih. Beliau berkata demikian: Fi surati dhammut ta'alluqi bid dunya. Dalam surat ini ada kecaman terhadap kebergantungan kepada dunia. Sekali lagi, dunia bukan berarti materi. Dia bisa tidak berbentuk materi, namun sesuatu yang akan menghalangi kita dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah dunia. Baik berupa harta, berupa jabatan, berupa anak, berupa istri, berupa suami, berupa apapun. Fi surah zamut ta'alluqi bid dunya al-muta'aqqibi lit-tughyan wal kufran. Yang biasanya kebergantungan kepada dunia itu akan menyebabkan sikap melampaui batas dan kekufuran, ingkar, wa i'adu ahlihi, dan juga muatan dalam surat ini ada ancaman dari Allah kepada orang yang bergantung kepada dunia bi asyaddi adzabillah, dengan siksa Allah yang paling keras fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Surat ini, kata beliau, fatubayyinu annal insan liqusuri nazarihi wasu'i fikrihi. Ayat surat ini menjelaskan bahwa manusia karena keterbatasan pandangannya, dan karena buruknya cara berpikir dia memandang bahwa apa yang Allah anugerahkan kepadanya berupa nikmat-nikmat materi, kekayaan, sebagai bukti bahwa Allah mencintai dia, bahwa Allah sedang memuliakan dia. Sebuah pandangan yang keliru ketika memandang bahwa anugerah Allah berupa materi yang diberikan kepada seorang itu karena dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yara annama atahu Allahu min ni'amihi min karamatihi 'ala Allah wa annama yatalabbasu bihi minal faqri wal adam min hawanihi. Begitu juga ketika Allah menahan, tidak memberikan materi kepadanya, tidak memberikan kekayaan, tidak memberikan harta, itu karena dia sedang terhina di sisi Allah. Karenanya Allah tidak memberikan harta kepadanya. Jadi penilaian yang salah ketika dia mendapatkan harta, dia merasa bahwa ini karena kemuliaan saya di sisi Allah. Karenanya Allah kemudian menganugerahkannya kepada saya. Ketika Allah tidak memberikan, itu menjadi bukti bahwa Allah sedang menghinakan dia. Cara berpikir dan cara pandang kepada kekayaan seperti ini akan mengakibatkan apa, kata Allama Tabatabai, fayatgha wa yufsid fil ardi idza wajad,
Apabila dia mendapatkan harta, dia akan melampaui batas dalam sikap kehidupannya. Dengan hartanya dia akan melakukan hal-hal yang buruk, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Dengan kekayaannya dia bisa melakukan pengerusakan terhadap kehidupan dirinya maupun kehidupan orang lain. Kekayaan dijadikannya sebagai modal untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Wa yakfuru idza faqad, dan dia akan ingkar kepada Allah, menyalahkan Tuhan ketika dia tidak mendapatkan harta tersebut. Ini akibat dari cara pandang yang keliru terhadap dunia dan harta dunia. Wa qad ishtabaha alaihil amru, dan tentu hal ini, pandangan yang keliru ini, itu yang menjadikan dia melakukan hal seperti ini. Telah kacau cara pandang yang sebenarnya kepada dunia. Tidak demikian semestinya dia memandang kepada dunia tersebut. Jadi ini global yang disebutkan di dalam surat tersebut. Kemudian Allah menegaskan bahwa pandangan ini keliru. Pandangan ini tidak boleh diambil oleh seorang. Jangan pernah beranggapan bahwa ketika ia kaya berarti dia mulia di sisi Tuhan. Apabila dia tidak mendapatkan kekayaan, dia adalah orang yang terhina di sisi Tuhan. Sama sekali tidak. Allah dengan kebijakannya mengatur dan merancang kehidupan ini, ada yang kaya dan ada yang miskin. Ini sudah sunnatullah yang berjalan di sepanjang kehidupan umat manusia. Namun apa yang harus kita fahami dari kenyataan yang semacam demikian? Harus dipandang bahwa kekayaan adalah ujian. Demikian juga kepapahan adalah ujian. Sesekali Allah menguji hambanya dengan kekayaan, dan sesekali Allah mengujinya dengan kemiskinan. Sesekali Allah menguji hambanya dengan hal-hal yang baik menurut dia, dan sesekali mengujinya dengan hal yang buruk menurut dia. Ada khair, ada syar. Sehat adalah kebaikan, sakit adalah keburukan. Kaya adalah kebaikan. Dari sudut pandang tertentu, dari sisi tertentu adalah kebaikan. Kemiskinan adalah keburukan. Demikian juga dalam sudut pandang tertentu, kemiskinan boleh jadi adalah kebaikan. Jadi tergantung bagaimana kita sukses atau gagal dalam ujian tersebut. Karena ini adalah bahan ujian. Allah akan menjadikan semua yang ada dalam kehidupan dunia ini adalah bahan untuk ujian. Sukses atau tidaknya itu yang menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Sekali lagi, surat ini kemudian melanjutkan, ingin menegaskan, kata beliau, falaisal amru ala ma yatawahhamuhul insanu wa yaqulu. Dan perkaranya tidak seperti yang ia anggap, tidak seperti yang dianggap dan dikatakan oleh manusia, tetapi perkara yang sebenarnya dari kenyataan adanya kemiskinan dan kekayaan adalah kama sayatadzakkaruhu idza waqa'al hisab wa hadaral azab. Akan menjadi jelas nanti ketika hisab telah digelar oleh Allah, perhitungan dan penghitungan serta meminta pertanggungan jawab dari manusia di hari mahsyar, di hari kiamat, itulah nanti yang akan menjadi jawaban. Tapi sudah telat kalau tidak faham sejak sekarang, baru memahami bahwa kehidupan ini adalah ujian, kekayaan adalah ujian, kemiskinan adalah ujian. Kekayaan yang Allah berikan bukan karena dia mulia di sisi Tuhan, kemiskinan yang Allah berikan kepadanya bukan berarti dia hina di sisi Tuhan. Kalau taunya permasalahan ini kelak di hari kiamat, sudah terlambat. Artinya dia gagal dalam kehidupan ini menghadapi ujian tersebut. Mesti harus faham sejak dalam kehidupan ini adalah ujian. Sehingga pertama, ketika dia mendapatkan kekayaan, dia tidak akan terjebak dalam tughyan, terjebak dalam sikap melampaui batas.
Dan apabila dia miskin, tidak sampai menjadikan dia kemudian berprasangka buruk kepada Tuhan yang menjerumuskan dia kepada ingkar kepada Tuhan, tidak pasrah kepada ketentuan Tuhan. Hatinya selalu galau, hatinya selalu kacau, memandang bahwa dia sedang terhina. Dan biasanya orang yang memandang kekayaan sebagai bukti kemuliaan dia di sisi Tuhan dan kemiskinan sebagai tanda dia dimurkai Tuhan, biasanya dia akan memandang orang lain juga dengan demikian kacamata dan tolok ukurnya. Dia akan memuliakan orang ketika orang itu kaya, memiliki kekayaan. Kan dalam pandangan dia orang yang kaya adalah mulia di sisi Tuhan, maka dia harus memuliakan orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Demikian juga dia akan bersikap menghinakan kepada orang yang papa, orang yang miskin, yang tidak memiliki materi, karena dalam pandangannya orang yang tidak memiliki materi adalah orang yang dihinakan oleh Tuhan. Lalu buat apa saya harus menghormati dan memuliakan orang yang dihinakan oleh Tuhan? Hanya ada sikap-sikap dalam kehidupan yang itu semua tidak keluar dari tughyan. Ini yang digambarkan dengan memberikan percontohan-percontohan, memberikan gambaran dengan menghadirkan contoh-contoh yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr tersebut. Saya akan bacakan fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akramah. Adapun manusia, tentu bukan semua manusia, tapi ya inilah watak manusia. Ada yang seperti ini, ya. Ada yang seperti ini. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbu, apabila dia diuji oleh Tuhannya, fa'akramahu, kemudian Allah memuliakannya dalam pandangan dia tentunya. Wa na'amahu, Allah memberikannya nikmat. Dia akan mengatakan apa? Fayaqulu rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakanku. Jadi pemberian anugerah materi dia nilai sebagai Allah sedang memuliakan dia. Tetapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan apabila Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, Allah menyeretkan rezekinya, tidak dibuat lancar rezekinya, dibuat miskin dia akan mengatakan fayaqulu rabbi ahanan. Dalam dua ayat ini kita menemukan Allah sama-sama menyebut baik anugerah materi yang Allah berikan maupun materi yang Allah halangi tidak Allah berikan, sama-sama Allah sebut sebagai ibtila, ujian. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi. Sama-sama ibtalahu, sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian layaknya sebagai ujian, seorang harus menyelesaikan ujian itu. Apa salah satu dari langkah agar kita sukses dalam ujian itu? Apa tipsnya? Pertama, kita harus sadari bahwa ini adalah ujian. Ini bukan murka Tuhan. Ini bukan karena kemuliaan kita di sisi Tuhan sehingga Allah lancarkan rezeki kita, Allah tuangkan rezeki kita sederas mungkin. Ini juga bukan karena keterhinaan kita di sisi Tuhan sehingga Allah murka kepada kita, Allah tidak memberikan rezeki kepada kita secara lancar. Kita harus sadari bahwa ini adalah ujian. Kekayaan adalah ujian, kemiskinan adalah ujian. Lancarnya ekonomi kita adalah ujian, tersendatnya ekonomi kita juga ujian. Harus sadar sejak awal bahwa ini adalah ujian. Karena ketika kita sadar bahwa ini ujian, kita akan bersiap-siap, harus menjadi yang sukses dalam menyelesaikan ujian ini. Ibarat seorang anak yang di sekolahnya harus ada ujian, dia tidak sadar bahwa sekarang adalah ujian.
kertas lembaran pertanyaan yang dihadirkan oleh guru dan pengawas ke depan dia, di meja dia, tidak dianggap sebagai ujian. Tidak ada kesadaran bahwa ini adalah ujian. Maka apa yang terjadi? Dia akan teledor terhadap menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dalam ujian tersebut, dan ujung-ujungnya dia akan gagal. Tetapi apabila sejak awal dia sadar bahwa di hari tertentu akan ada ujian, dia akan persiapkan. Ketika lembar pertanyaan dihadirkan, dia akan jawab dengan serius. Jadi yang inti agar kita sukses dalam menghadapi ujian, kita harus sadari bahwa ini adalah ujian, bukan sesuatu lain. Bahkan kehidupan kita, semua detik dari kehidupan kita dan semua yang ada di sekitar kita dan semua yang ada dalam diri kita adalah ujian. Ketika hal demikian kita sadari, berarti kita telah mengantongi sebuah tip besar, tip yang akan menjadikan kita sukses dalam menghadapi ujian tersebut. Karena kalau tidak, kita akan menganggap bahwa kekayaan adalah anugerah Tuhan karena kemuliaan saya di sisi Tuhan. Atau bahkan dia akan menganggap dengan mengabaikan Tuhan bahkan, bahwa kekayaan ini aku dapat karena kehebatan marketing bisnis saya, kehebatan dan keuletan saya dalam bekerja. Seperti Qarun, innama utituhu ala ilm. Saya mendapatkan, tidak menyebutkan innama atani Allah. Kejamnya ini cara berpikirnya Qarun, sudah melupakan Tuhan yang menganugerahkan. Saya diberi, bukan Tuhan memberi saya. Kalau dalam ayat ini masih Rabbi akraman, ya, walaupun salah pandang, ya, masih mengakui ada Tuhan dan anugerah itu Allah berikan kepada dia, namun salah dalam menilai. Dia menganggap bahwa anugerah itu diberikan karena kemuliaan dia di sisi Tuhan. Amma Qarun lebih parah lagi dari ini. Dia mengatakan innama utituhu ala ilm. Aku mendapatkan semua kekayaan ini karena keilmuanku yang luar biasa dalam mengatur bisnis dan perdaganganku. Tidak ada Tuhan, tidak ada campur tangan Tuhan, apalagi campur tangan kebetulan. Tidak ada. Semua adalah hasil pikiran saya. Ada Qarun. Dan di hadapan kekayaan seperti yang diceritakan tentang Qarun akan terbagi menjadi dua. Kita yang menyaksikan orang yang sedang memiliki kekayaan berlimpah, diceritakan dalam cerita Qarun, sebagian mengatakan ya laitalana mislama utiya Qarun, andai kami juga diberi seperti yang Qarun telah diberi, menginginkan kekayaan. Sementara yang lain mengatakan wailakum, celaka kalian, sawabullah, pahala Tuhan jauh lebih mulia, jauh lebih agung. Ketika Qarun ditelan oleh bumi sebagai bukti murka Allah kepadanya, kelompok pertama yang tadi berandai-andai ingin memiliki kekayaan seperti Qarun mengatakan selamat, kami tidak diberi juga seperti yang Allah berikan kepada Qarun. Kita akan mengalami nasib yang sama. Qarun karena kekayaannya dan dia salah dalam memandang kekayaan, dia menjadi orang yang tagha. Bersama Fir'aun dan Samiri bergabung untuk menentang Musa dan ajarannya. Tughyan, ini yang terjadi. Ayat tadi mengatakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Akramahu, Allah memuliakan dia dalam pandangan si orang kaya yang salah dalam menyikapi kekayaan. Bukan berarti benar Allah memuliakan dia. Jadi fa akramahu, Allah ketika berfirman fa akramahu itu dalam pandangan si penerima nikmat itu. Wa na'amahu, dia mengatakan Rabbi akrama. Wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Sudah watak manusia yang salah dalam menyikapi anugerah Tuhan. Innal insana layabtagha an ra'ahu staghna. Manusia punya kecenderungan untuk apa? Yabtagha, melampaui batas. Kapan? An ra'ahu staghna, ketika dia merasa dirinya telah cukup, memiliki sesuatu yang lebih dari yang dia butuhkan. Sehingga di sini muncul sikap tughyan.
Sikap tughyan bisa beragam bentuk muncul darinya. Menghinakan orang yang tidak memiliki kekayaan. Kalau dia memberikan santunan, dia berikan dengan merasa bahwa dia sedang berjasa, sehingga si penerima santunan dari dia harus menghinakan dirinya, harus terhina di depan kekayaan yang dia akan berikan secuil darinya kepada kaum fakir dan miskin tersebut. Bentuk tughyan yang lainnya, dia akan hambur-hamburkan harta itu bukan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih parah dari itu, dia akan pakai hartanya, dia belanjakan hartanya untuk menghalang-halangi perjalanan dakwah kebenaran. Dia akan modali semua yang menentang kebenaran. Dia akan berinvestasi besar-besaran dalam proyek-proyek yang akan menghancurkan agama dan moral masyarakat. Ini bentuk tughyan dari kekayaan. Innal insan la yatgha an ra'ahu istaghna. Ada tughyan sekali lagi karena salah dalam menilai ujian Tuhan tersebut. Sekali lagi kembali bahwa kekayaan maupun kemiskinan bukan cermin kemuliaan atau keterhinaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekali lagi Islam tidak pernah melarang kita meminta dan berusaha untuk menjadi orang kaya, tidak ada larangan. Namun yang harus juga diwaspadai adalah kekayaan itu harus kita gunakan untuk menjadi modal kita, modal kebahagiaan kita di akhirat nanti. Dan tentunya kekayaan menjadi fasilitas juga, menjadi fasilitas. Sebagian ulama tidak setuju dengan statement yang mengatakan al-faqru fadilatun. Kefakiran, kemiskinan adalah keutamaan. Seperti dalam kitab-kitab tasawuf tertentu, ya. Al-faqru fadilah. Bab fi fadlil faqri wal fuqara. Bab tentang keutamaan kemiskinan, kefakiran dan orang-orang fakir. Tidak diragukan bahwa orang fakir yang sabar dan ridha menghadapi ujian adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pembahasannya bukan si fakir, si miskin, tetapi kemiskinan dan kekayaan itu yang menjadi sorotan. Sebagian ulama mengatakan jangan menganggap bahwa kemiskinan itu adalah fadilah. Justru al-ghina fadilah, apabila, tetap dengan catatan, apabila kita manfaatkan itu pertama untuk diri kita sendiri, kita jaga harga diri kita, jangan sampai terhina dan menghinakan diri dengan meminta-minta, ya. Dan kemudian kita jadikan sarana untuk kita berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan di kalangan saudara-saudara kita dan orang-orang yang kita kenal. Syekh Jawad Mughniya dalam salah satu bukunya, saya lupa di buku yang mana, beliau marah-marah besar ketika mengatakan ada bab dalam sebuah kitab tasawuf atau kitab akhlak yang mengatakan babu fadlil fakri wal fuqara. Dia mengatakan, kenapa demikian? Perjuangan ini butuh kepada dana, ya. Walaupun dana bukan segalanya, namun butuh. Bagaimana Khadijah Al-Kubra, seorang wanita kaya yang walaupun boleh jadi cerita-cerita tentang kekayaan Khadijah tidak semuanya juga pasti valid. Seperti yang mengatakan boleh jadi 1/4 dari tanah Mekah adalah milik Khadijah. Mungkin mubalah, mungkin saya tidak bisa memastikan. Tapi yang pasti Khadijah adalah seorang wanita yang kaya raya. Namun apa yang dia gunakan dari harta itu? Semuanya dia gunakan untuk perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Wasailus Syiah, itu contoh bahwa kita tidak dilarang untuk mencari kekayaan, tidak dilarang berdoa untuk agar Allah memberikan rizki yang berlimpah. Ada bab dalam kitab Wasailus Syiah
kumpulan hadis-hadis dari Ahlul Bait, pada pembahasan tentang doa, ada pasal yang berbunyi bahwa istihbab, ada anjuran memohon kepada Allah agar menganugerahkan ar-rizqal wasi', harta yang berlimpah, keluasan dalam harta. Tidak salah yang demikian. Karena dengan itu kita bisa melakukan banyak kebaikan. Mungkin pernah saya sampaikan di sini, ada seorang dari sahabat atau murid Al-Imam As-Shadiq alaihissalam datang menemui beliau, kemudian dia mengeluhkan, "Wahai putra Rasulullah, wahai Abu Abdillah, seperti ada masalah dalam kejiwaan saya. Kenapa? Saya ini cinta harta, senang punya harta yang banyak. Sepertinya ini masalah ini." Maka Imam Ja'far bertanya kepada sahabatnya tersebut, "Kamu gunakan untuk apa harta yang kamu miliki yang berlimpah itu?" "Saya gunakan untuk bersilaturrahim, mendatangi mereka, baik yang dekat maupun yang jauh. Tentu butuh biaya untuk silaturrahim. Saya santuni keluarga-keluarga saya, teman-teman saya yang membutuhkan. Saya hutangi teman-teman yang butuh modal untuk melanjutkan usahanya." Apa kata Imam Ja'far? Itu bukan dunia, itu akhirat. Karena dengan itu kamu telah menanam kebaikan yang akan kamu panen nanti di akhirat. Kembali ikhwan wa akhwat sekalian, bahwa ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada model manusia yang memandang kekayaan yang Allah anugerahkan adalah bukti kemuliaan dia di sisi Tuhan. Dan akibatnya apa? Melakukan tindakan-tindakan over, melakukan tughyan. Sementara ketika miskin, dia anggap itu sebagai penghinaan Tuhan. Allah sedang menghinakan dia, karenanya dia kemudian akan ingkar kepada Tuhan. Dia akan marah dan dia akan murka kepada Tuhan yang menganggapnya adalah sebagai yang terhina. Ini model manusia tertentu. Artinya apa? Tidak punya keimanan, tidak ada kepasrahan, tidak ada ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan, kemiskinan adalah ujian. Seringkali justru orang sukses ketika diuji dengan kemiskinan. Dan berapa banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa zinatul ghina, hiasan bagi kekayaan adalah bersikap mawas diri, menjaga diri, jangan sampai menggunakan kekayaan itu untuk hal-hal yang akan menghinakan dirinya di sisi Tuhan. Dan zinatul faqr, hiasan bagi kemiskinan dan orang yang sedang ditimpa kemiskinan adalah sabar. Dan untuk itu, untuk sampai kepada makom sabar, dia perlu sadar apa yang tadi telah saya katakan, bahwa ini adalah ujian. Dan setelah dia bisa mencapai makom sabar, dia harus terus menguatkan pemahaman dia tentang Tuhan dan tentang bagaimana Tuhan mengatur jalannya kehidupan umat manusia, dan tidak ada yang terjadi kecuali yang terbaik, karena Allah tidak akan melakukan sesuatu yang buruk bagi hamba-hambanya. Semua yang sedang berjalan adalah dalam lingkaran kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam aturan yang terindah. Ketika dia memahami yang demikian, dan tentunya itu backgroundnya apa? Menguatkan tentang pemahaman tentang asma-asma Allah, menguatkan keimanannya dan pemahamannya tentang Tuhan dan tentang semua keindahan sifat-sifat Tuhan. Tidak ada yang berjalan dan tidak ada yang berlaku kecuali adalah keindahan. Ketika seorang hamba menguatkan sisi pemahamannya tentang ketuhanan, dia tidak cuma berhenti pada level sabar menghadapi ujian.
namun dia ridho, rela kepada apa yang sedang diperlakukan atasnya. Karena dia sadar bahwa perlakuan ini datangnya dari siapa? Dari kekasihnya. Tidak mungkin yang namanya kekasih melakukan hal yang menyakiti kekasihnya. Kita harus memahami yang demikian. Ketika itu sampai pemahaman sampai tahap yang demikian, kita tidak lagi berbicara tentang sabar atau harus tidak sabar menghadapi kemiskinan dan ujian. Namun justru akan mengatakan ini adalah sebuah bentuk kasih sayang kekasihku kepadaku, sehingga ridho kepada apa yang sedang dia alami. Kemudian setelah ridho, dia akan taslim, berserah diri kepada Allah, karena dia yakin inilah aturan yang terbaik. Ini adalah aturan yang terbaik, dan dia tidak akan meminta dirubah karena ini yang terbaik. Kenapa harus minta perubahan? Belum tentu kepada sesuatu yang lebih baik dari yang sekarang telah diaturkan oleh Sang Maha Kekasih kita, Allah Rabbul Alamin. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Diawali dari tingkat sabar, ditingkatkan kepada tingkat ridha, dan terus naik menjadi tingkat taslim, pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digambarkan di akhir surat. Sementara kelompok yang tidak memahami tahapan-tahapan ini, karena salah dalam menilai apa yang sedang dia hadapi, maka dia akan sekali lagi melihat dan menilai kekayaan sebagai bukti kemuliaan dia di sisi Tuhan. Karena dia merasa mulia di sisi Tuhan, dia akan menghinakan orang yang tidak semulia dia. Dia mulia di sisi Tuhan. Allah menyalahkan cara pandang yang demikian dengan mengatakan, kalla, tidak, salahlah pandangan kalian, salahlah cara berpikir kalian yang melihat bahwa kekayaan adalah bukti kemuliaan kamu di sisi Tuhan, dan kemiskinan adalah bukti keterhinaan kamu di sisi Tuhan. Kalla, salah yang demikian.